Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara sekalian, kita ketemu kembali dalam mata kuliah perekonomian di Indonesia, yang pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi. Ketiga konsep ini satu sama lain memiliki hubungan yang sangat erat. Nanti akan kita lihat pada akhir perkuliahan bagaimana hubungan di antara ketiga konsep ini, yakni pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi. Nah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yakni tentang pendapatan nasional. Apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam satu negara selama 1 tahun. Jadi pendapatan nasional itu adalah pendapatan masyarakat secara agregat, secara komprehensif, secara kumulatif dalam sebuah negara yang kemudian diukur dalam jangka waktu satu tahun gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Namun secara rinci kita bisa melihat bahwa ada beberapa nomenklatur yang selalu dihubungkan dengan pendapatan nasional ini. Pertama, kita mengenal yang disebut dengan produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu adalah jumlah nilai produksi unit produksi dalam satu negara. Jadi produk domestik bruto itu yang menjadi alat ukurnya adalah hasil produksi dari unit produksi tertentu. Sebut saja misalnya bagaimana produksi produk yang dihasilkan oleh satu industri tertentu. Misalnya industri pesawat terbang, kemudian hasil pertanian, kemudian industri tekstil, dan seterusnya. Nah, ketika nilai produksi yang dihasilkan oleh unit produksi itu yang terjadi dalam sebuah negara dijumlahkan, maka ia akan lahir apa yang disebut dengan produk domestik bruto. Jadi kata kuncinya dari produk domestik bruto itu adalah hasil produksi yang diproduk oleh unit produksi tertentu. Oke, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan produk nasional bruto. Nah, kalau produk nasional bruto itu adalah jumlah nilai produksi penduduk atau warga negara. Jadi yang diproduksinya itu bukan oleh unit produksi tertentu, tetapi yang diproduksinya itu dilakukan oleh penduduk atau dilakukan oleh warga negara secara keseluruhan, secara agregat. Nah, ketika melihat hasil produksi yang dilakukan atau yang diproduk oleh penduduk warga negara secara keseluruhan, nilainya lalu kemudian dijumlahkan, maka ia akan lahir apa yang disebut dengan produk nasional bruto. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan produk nasional neto. Pada intinya bahwa produk nasional neto adalah produk nasional bruto yang dikurangi oleh penyusutan dan pengganti modal. Jadi secara rinci bahwa yang dimaksud dengan produk nasional neto itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat, yang dihasilkan oleh penduduk, yang dihasilkan oleh warga negara dalam periode tertentu, yang kemudian jumlah produksi barang dan jasa itu sudah dikurangi oleh penyusutan dan juga penggantian modal. Jadi produk nasional neto itu adalah produk nasional bruto bersih yang sudah dikurangi oleh penyusutan dan pengganti modal. Oke. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan pendapatan nasional neto. Nah, kalau yang dimaksud dengan pendapatan nasional neto itu adalah
pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Oke. Jadi masyarakat, warga negara, penduduk sebagai pemilik dari faktor produksi itu menerima jasa yang diproduksi gitu, di dalam sebuah negara. Nah, penerimaan terhadap balas jasa tadi yang diterima oleh masyarakat dan dia dianggap sebagai bagian dari pendapatan nasional yang disebut dengan pendapatan nasional neto. Kemudian, saudara sekalian, kita masuk pada yang kelima dan yang disebut dengan pendapatan perseorangan. Nah, pendapatan perseorangan itu adalah pendapatan yang diperoleh oleh individu warga negara. Kalau yang tadi pendapatan nasional, pendapatan warga negara dihitung secara keseluruhan, secara kumulatif. Nah, kalau pendapatan perseorangan itu adalah pendapatan yang diperoleh oleh individu warga negara. Saya kira itu bedanya antara pendapatan perseorangan dengan pendapatan yang lain, atau terutama pada pendapatan nasional bruto. Jadi ada perbedaan yang mencolok antara pendapatan perseorangan dengan produk nasional bruto. Kalau produk nasional bruto itu adalah produksi yang dihasilkan oleh penduduk, oleh warga negara secara keseluruhan, sedangkan kalau pendapatan perseorangan adalah pendapatan yang diperoleh oleh individu-individu warga negara. Oke, kemudian yang terakhir, ada yang disebut dengan pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat konsumtif. Oke, saya kira itulah beberapa nomenklatur yang selalu dihubungkan dengan pendapatan nasional. Ada produk domestik bruto, kemudian ada produk nasional bruto, kemudian ada produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, dan pendapatan yang siap dibelanjakan. Sekalian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap pendapatan nasional. Setidak-tidaknya, kita menemukan ada 3 faktor yang mempengaruhi terhadap pendapatan nasional. Pertama adalah permintaan dan penawaran agregat. Semakin tinggi permintaan dan juga semakin tinggi penawaran, maka akan semakin tinggi pula pendapatan nasional. Tapi justru sebaliknya, semakin rendah permintaan dan juga semakin rendah penawaran, maka akan semakin rendah pula pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu sangat ditentukan oleh permintaan yang ada dalam masyarakat, kemudian penawaran yang ada dalam masyarakat, dan kemudian itu akan sangat menentukan tinggi rendahnya dari pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah konsumsi dan tabungan. Lagi-lagi seperti faktor yang pertama bahwa semakin tinggi konsumsi, itu artinya semakin tinggi permintaan, baik terhadap barang maupun terhadap jasa. Nah, kalau konsumsi itu tinggi, maka akan berimplikasi kepada tingginya pula pendapatan nasional. Itu halnya sama juga dengan tabungan. Tabungan sebagai bagian dari menyisihkan sebagian dari harta yang dimiliki, itu pada gilirannya akan di-save dan kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap pendapatan nasional. Kemudian yang ketiga, yang faktor yang mempengaruhi terhadap pendapatan nasional adalah investasi. Jadi lagi sama seperti tadi, hubungannya adalah positif. Semakin tinggi investasi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi atau oleh para investor, maka ia akan berimplikasi kepada tingginya pula pendapatan nasional. Apalagi dari investasi yang dilakukan itu
mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap pendapatan nasional. Semakin rendah investasi, semakin rendah keuntungan yang diperoleh, maka semakin rendah pula pendapatan nasionalnya. Baik, sekalian, itulah hal yang perlu kita bicarakan berkaitan dengan pendapatan nasional. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yakni tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian yang selalu diukur dengan kapasitas produksi dari sebuah negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu maknanya apa? Kenaikan atau perubahan ke arah yang lebih baik dan dari keadaan ekonomi di sebuah negara. Tetapi yang menjadi alat ukurnya adalah tadi kapasitas produksi. Kita sering mendengar misalnya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hari ini mengalami penurunan. Itu artinya bahwa eh, kondisi perekonomian Indonesia semakin hari semakin mengalami penurunan, terutama dari konteks kapasitas produksinya. Bahwa produksi yang dilakukan oleh Indonesia semakin hari semakin menurun. Maka kemudian orang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Tapi kalau ada orang yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan, maka yang menjadi alat ukurnya itu apabila ada kenaikan di kapasitas produksi. Maka itulah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Oke. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor pertama yang mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif, sesungguhnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya ada teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa jumlah penduduk di sebuah negara itu berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak penduduk di sebuah negara, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonominya. Semakin rendah jumlah penduduknya, semakin sedikit jumlah penduduk di sebuah negara, maka semakin rendah pertumbuhan ekonominya. Maka itu artinya bahwa sumber daya manusia secara kuantitatif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula secara kualitatif, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah negara itu berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin berkualitas, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonominya. Semakin rendah kualitasnya, maka akan semakin rendah pula pertumbuhan ekonominya. Nah, kalau berdasar ini, kalau sumber daya manusia menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sebuah negara, lalu penduduk Indonesia jumlahnya banyak, maka secara teori harusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menjadi tinggi. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, ketersediaan sumber daya alam. Nah, ketersediaan sumber daya alam itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau sumber daya alamnya melimpah, sumber daya alamnya tersedia sebagai bahan untuk produksi, maka ia akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara positif. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, penguasaan terhadap iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkorelasi secara signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Ada asumsi yang menyatakan misalnya
kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai hari ini belum mengalami perkembangan. Nah, salah satunya karena penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologinya masih relatif rendah. Kenapa Jepang atau negara-negara maju yang lainnya pertumbuhan ekonominya itu cukup tinggi? Karena mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Kemudian faktor yang keempat yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah budaya. Sebut saja misalnya budaya kerja. Nah, budaya kerja Indonesia dengan budaya kerja orang Jepang itu berbeda. Semangat kerja, etos kerja yang dimiliki oleh orang Jepang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan etos kerja yang dimiliki oleh orang Indonesia. Nah, oleh karena budaya kerja, lebih spesifik tadi, etos kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka wajar kalau kemudian pertumbuhan ekonomi Jepang itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya modal. Kepemilikan terhadap modal dari sebuah negara itu sangat mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kalau pertumbuhan ekonomi di sebuah negara ingin maju, ingin tinggi, ingin mengalami kenaikan, maka dibutuhkanlah para investor. Investor itu adalah pemilik modal yang menginvestasikan modalnya. Nah, kalau banyak investor yang datang ke Indonesia, maka pada gilirannya nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kenaikan. Tapi kalau misalnya investornya itu sedikit, atau mungkin juga investornya tidak ada yang datang ke Indonesia, maka dari aspek sumber daya modal ini lemah, maka otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan rendah. Yang terakhir adalah inflasi. Seberapa tinggi inflasinya, seberapa rendah inflasinya, itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi dalam pengertian kenaikan harga sejumlah komoditas dalam jangka waktu tertentu. Nah, seringnya naik harga sejumlah komoditas dalam jangka waktu tertentu itu akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau misalnya mengalami stabilitas, nah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, saya kira itulah beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, saudara sekalian, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni terkait dengan struktur ekonomi. Struktur ekonomi adalah komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian, mulai dari sektor dominan sampai pada sektor resesi. Sektor ekonomi yang dominan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Maksud saya begini, dari makna yang ini yang berkaitan dengan struktur ekonomi. Sampai era tahun 1980-an, bahwa Indonesia ini teridentifikasi sebagai negara agraris, negara pertanian. Kenapa teridentifikasi sebagai negara agraris? Karena mayoritas dari penduduknya dalam mata pencahariannya itu berprofesi sebagai petani, menggarap pertanian. Oleh karena itulah maka sampai tahun 1980-an negara kita teridentifikasi sebagai negara agraris. Maka itulah bagian dari struktur ekonomi yang ada di Indonesia. Singapura misalnya sampai hari ini yang menjadi sumber mata pencaharian utama dari masyarakatnya adalah perniagaan. Nah, perniagaan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Singapura, itulah yang disebut dengan struktur ekonomi Singapura. Indonesia sebagai negara agraris, itulah yang disebut dengan struktur ekonomi Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan struktur ekonomi. Sekalian,
Coba kita lihat misalnya dari sudut pemilahan struktur ekonomi. Pemilahan struktur ekonomi bisa dilihat dari beberapa pendekatan. Pertama, ada pendekatan makrosektoral. Dilihat dari pendekatan makrosektoral, struktur ekonomi sebuah negara itu bisa disebut dengan agraris, industrial, atau niaga. Nah, kalau Indonesia misalnya tadi sampai 1980-an, kecenderungannya masuk pada kategori negara agraris. Tapi di negara-negara lain, sebut saja misalnya Jepang, sebut saja misalnya negara-negara maju di barat, itu kecenderungannya struktur ekonominya masuk pada kategori industrial. Oke. Kemudian seperti yang saya kemukakan tadi, Singapura. Nah, Singapura industrinya tidak terlalu berkembang, apalagi agrarisnya, apalagi pertaniannya tidak mengalami perkembangan yang cukup pesat. Maka yang menjadi struktur ekonominya di Singapura itu adalah niaga. Nah, itulah yang dimaksud dengan struktur ekonomi atau pemilahan struktur ekonomi dengan menggunakan pendekatan makrosektoral. Jadi ada agraris, ada industrial, dan juga niaga. Oke. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan keruangan atau spasial. Nah, struktur ekonomi itu bisa dipilah menjadi desa atau tradisional dengan kota atau modern. Oke. Dulu Indonesia aktivitas mata pencarian masyarakat itu tersentra di desa. Kenapa? Karena mata pencarian masyarakat Indonesia, mata pencarian penduduk Indonesia itu banyak di bidang pertanian. Oleh karena itulah maka dari sudut pandang keruangan ini, struktur ekonomi Indonesia itu berada di Indonesia dan kemudian dilakukan secara tradisional dalam konteks belum menggunakan teknologi. Tapi bisa jadi hari ini sudah mulai bergeser. Sentral aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia tidak lagi di desa, tapi sudah dilakukan banyak di kota. Nah, ini menjadi indikator bahwa kita sekarang tengah transisi, tengah mengalami peralihan dari negara agraris akan masuk pada negara industrial. Oke, kemudian pendekatan yang ketiga untuk melihat struktur ekonomi, yakni adalah penyelenggaraan negara. Nah, dilihat dari sini, dari sudut ini, maka struktur ekonomi dapat dipilah menjadi tiga. Ada etatis, egaliter, dan ada borjuis. Etatis adalah keputusan-keputusan ekonomi lebih banyak diambil oleh negara. Jadi negara itu begitu dominan di dalam mengambil keputusan ekonomi, maka struktur ekonominya itu masuk pada struktur ekonomi etatis. Tetapi kalau dalam sebuah negara itu keputusan-keputusan ekonominya lebih banyak diambil oleh warga negara, maka struktur ekonominya dia akan masuk pada egaliter. Tapi bisa jadi dalam sebuah negara itu keputusan-keputusan ekonomi lebih banyak diambil oleh para pengusaha, oleh para pemilik modal. Maka struktur ekonominya cenderung pada borjuis. Jadi etatis, egaliter, dan borjuis itu sangat ditentukan oleh pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi. Kalau keputusan ekonomi diambil oleh negara, lebih banyak dilakukan oleh negara, maka ia akan lahir menjadi struktur ekonomi etatis. Tapi kalau di negara itu keputusan ekonominya lebih banyak diambil oleh warga negara, maka ia akan lahir menjadi struktur ekonomi egaliter. Tapi kalau dalam sebuah negara itu keputusan ekonominya lebih banyak diambil oleh pemilik modal, oleh para pengusaha, maka ia struktur ekonominya akan masuk pada struktur ekonomi borjuis. Oke. Kemudian pendekatan yang keempat untuk memilah struktur ekonomi adalah pendekatan birokrasi decision making. Jadi pengambil keputusan dalam birokrasi itu. Maka dalam
pendekatan ini struktur ekonomi dipilah menjadi dua. Ada struktur ekonomi sentralistik dan ada struktur ekonomi desentralistis. Kalau keputusan-keputusan itu banyak diambil oleh pemerintah pusat, maka ia masuk pada struktur ekonomi sentralistik. Tapi kalau keputusan-keputusan ekonomi dan kebijakan-kebijakan ekonomi itu lebih banyak diambil oleh pemerintah daerah atau mungkin juga diambil oleh warga negara, maka struktur ekonominya masuk pada struktur ekonomi desentralistik. Baik, sekalian, yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah hubungan antara pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi. Secara teori menjelaskan kepada kita bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap struktur ekonomi. Oke. Kalau pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka struktur ekonomi itu akan mengalami perkembangan. Apakah perkembangannya di sektor pertanian? Apakah perkembangannya di sektor industri? Atau di sektor perniagaan dan lain sebagainya? Tetapi perkembangan struktur ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi misalnya, maka struktur ekonomi yang ada di Indonesia juga akan mengalami perkembangan. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini mengalami penurunan terus-menerus secara signifikan, maka tentu saja struktur ekonomi juga tidak akan berkembang. Nah, pada gilirannya nanti struktur ekonomi itu akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Semakin tinggi, semakin berkembang struktur ekonomi, maka akan semakin tinggi pula pendapatan nasional. Tapi kalau struktur ekonominya tidak mengalami perkembangan yang signifikan, agraris misalnya sudah mulai kita tinggalkan, kemudian industri juga belum sampai kita ke dunia industri, maka bisa jadi pendapatan nasional kita akan terus mengalami penurunan. Jadi intinya hubungan antara pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap struktur ekonomi, lalu struktur ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Saudara sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selanjutnya marilah kita diskusikan bersama. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.